5, 4, 3, 2, 1. Berjumpa lagi di channel YouTube Ritsa Education. Semoga pada pertemuan kali ini, kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Di video kali ini, kita belajar kembali untuk mata pelajaran tematik kelas 3, di tema 7, tentang perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran yang pertama. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang disampaikan mudah kalian pahami. Dengan harapan, ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Sekarang, mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan, agar menjadi manfaat bagi sesama. Benny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul, Rotiku. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Rotiku, karya Ate Mahmud ini. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku bersegi empat, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Sekarang, kita pelajari pola irama pada suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu pasti akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Di sini, pada lirik Rotiku, warna yang berbeda pada setiap lirik lagu, menunjukkan pola irama yang berbeda. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu, apa arti dari teknologi pangan? Sekarang, mari kita baca teks bacaan, yang ditunjukkan oleh Siti. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah, memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru.
Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Untuk tugas ini, kalian bisa lihat buku tematik kelas 3 pada tema 7, halaman 7. Sekarang, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Untuk tugas ini, kalian bisa lihat buku tematik kelas 3 pada tema 7, halaman 8. Contoh pengerjaan tugas ini untuk nomor 1. Yang saya ketahui setelah membaca teks teknologi pangan adalah, pangan itu artinya adalah makanan. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi, hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Sekarang, kita akan belajar luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu, dengan menggunakan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku adalah persegi satuan. Coba perhatikan pada gambar. Di sini, Ibu Edo memiliki 2 helai kain, yaitu kain A dan kain B. Pada kedua kain tersebut, kita akan menutup kedua kain ini dengan menggunakan persegi satuan yang berwarna kuning ini. Kedua kain tersebut menutupi seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka, akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Perhatikan percakapan antara Edo dan Benny berikut ini. Setelah mereka berdua menghitung banyaknya tahu dengan menggunakan satuan luas, mereka berdua membuat kesimpulan, menurut Edo, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat, menyatakan luas tempat tersebut. Sedangkan menurut Benny, luas suatu tempat, dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut, tanpa celah. Berikut ini, adalah hasil dari menghitung banyak tahu, yang menutupi kain A, dan kain B, yang dilakukan Edo dan teman-teman. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A, ada 8. Untuk membuktikannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Permukaan kain B, ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Mari kita hitung sama-sama untuk membuktikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berapakah luas kain A dan kain B? Luas kain A adalah 8 satuan persegi, dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Sekarang, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambarnya. Kerjakan seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kerjakanlah pada buku tugas kalian. Untuk tugas ini, kalian bisa lihat buku tematik kelas 3, pada tema 7, halaman 11. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Pembahasan untuk mata pelajaran tematik kelas 3, di tema 7, tentang perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video Ritsa Education selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Ritsa Education. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena dengan mengklik subscribe, kalian sudah ikut mendukung channel kami terus berkembang.
Dan bagikan video ini kepada teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendapatkan informasi seperti yang kalian dapat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ritsa Education.